teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Leli di sini yang akan menemani teman-teman semua untuk belajar untuk melanjutkan materi selanjutnya ya. Nah, hari ini Ustazah Leli akan tetap memberikan materi tentang panca indera, namun dengan kegiatan yang berbeda. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang menitik beratkan di panca indera mata ya, jadi mata itu harus kita jaga dengan baik supaya tetap sehat sampai tua nanti. Jangan sampai daya penglihatan menurun karena kebiasaan buruk kita ya. Kemudian telinga juga harus dijaga, kemudian hidung juga harus tetap kita jaga. Kalau ada kotoran silakan bisa dibuang ingusnya ketika mandi ataupun ketika cuci muka, seperti itu ya. Nah, hari ini untuk dua panca indera yang akan kita pelajari yaitu lidah dan kulit. Ayo, masih ingat nggak lidah fungsinya untuk apa? Lidah fungsinya untuk merasa. Lidah untuk merasa. Nah, itu kemarin adalah part paling Ustazah Leli suka ketika teman-teman menyanyikan lagu tentang panca indera. Di bagian ya, sangat menggemaskan sekali, sampai Ustazah Leli nggak bisa berhenti tersenyum ketika mendengarkan lagunya teman-teman semua. Kemudian setelah kita nanti akan mempelajari tentang lidah, kita akan membahas tentang panca indera yang selanjutnya yaitu kulit. Kulit yang berfungsi untuk merasakan kondisi di sekitar kita. Kita bisa merasakan dingin, bisa merasakan hangat, bisa merasakan kasar, halus dan sebagainya, itu dengan panca indera kulit. Nah, apa yang terjadi ketika kulit kita sakit? Tentunya kita tidak bisa merasakan kenikmatan sehat ya teman-teman. Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan penyakit kulit selama sekian tahun. Nah, nanti teman-teman akan mendengarkan cerita dari temannya Ustazah Leli di akhir video ini ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang lidah dulu, panca indera yang digunakan untuk merasakan makanan-makanan yang masuk ke mulut kita ya. Hari ini Ustazah Leli akan memberikan tugas. Nanti teman-teman bisa minta tolong sama ayah atau ibu untuk menyiapkan minimal 3 rasa yang akan nanti teman-teman cicipi ya. Mungkin di kelas A sudah pernah. Nah, di kelas B ini akan diulang lagi supaya teman-teman bisa ingat apa sih rasa-rasa yang bisa kita nikmati lewat lidah kita. Nah, hari ini Ustazah Leli akan mencontohkan. Ustazah sudah menyiapkan gula, sudah menyiapkan garam, dan juga sudah menyiapkan mangga muda ya. 3 rasa nih yang perlu minimal yang perlu disiapkan teman-teman. Ustazah Leli ambil dulu ya. Nah, ini teman-teman, Ustazah Leli sudah menyiapkan. Di sini ada gula ya. Kemudian di sini ada garam, dan juga di sini ada mangga muda. Jangan lupa disiapkan sendoknya untuk mengambil masing-masing dari gula dan garamnya. Jangan lupa satu lagi, siapin juga air minumnya. Nah, siapin juga air minumnya ya, supaya nanti ketika teman-teman setelah mencicipi satu rasa bisa minum dulu untuk menghilangkan rasa yang sebelumnya, kemudian baru melanjutkan lagi untuk rasa yang berikutnya. Sekarang Ustazah Leli mulai ya. Ustazah mau mencicipi rasa yang garam dulu. Oh ya, nanti jangan lupa ketika teman-teman mau praktek mencicipi rasa, tangannya cuci tangan dulu supaya tetap bersih. Ustazah Leli sudah cuci tangan sebelum ambil video ini, jadi nanti teman-teman juga harus cuci tangan sebelum mencicipi rasa-rasa yang beragam. Oke? Ya, Ustazah Leli coba ya. Ustazah mau mencoba yang garam dulu yang ini nih. Nah, ini garamnya yang sudah Ustazah Leli siapkan. Coba garam rasanya kira-kira apa teman-teman? Ada yang pernah mencicipi garam? Rasanya apa? Coba ya, Ustazah Leli cicipi dulu. Nggak usah banyak-banyak, cukup sedikit saja. Bisa kok. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ustazah Leli cicipi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asin teman-teman. Rasanya asin. Ustazah minum dulu ya, karena asin. Kalau sudah, saya akan mencicipi yang gula. Setelah garam ke gula. Coba, ini gula yang Ustazah Leli siapkan. Gak usah banyak-banyak, cukup sedikit aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Rahana manis. Gula rasanya manis. Kalau sudah, bisa dicuci lagi dengan air putih supaya nanti ketika Ustazah Leli mencicipi yang mangga muda, rasanya sudah tidak tercampur dengan gula ya. Nah, gimana nih ambilnya nih? Nah, ini dia. Nih, mangga mudanya sudah Ustazah Leli potong, sudah Ustazah Leli cuci dan Ustazah Leli potong ya. Harus tetap bersih karena makanan yang masuk ke tubuh kita diusahakan harus bersih ya dan sehat. Untuk mencicipi mangga muda ini Ustazah Leli akan mencicipi sedikit saja ya. Coba rasanya apa? Ya, asam teman-teman. Rasanya asam atau kecut. Teman-teman pernah mencicipi mangga muda? Nanti kalau di rumah teman-teman ada pohon mangga, kemudian ada mangga muda, bisa disiapkan. Kalau misalnya nggak ada, bisa dengar rasa yang lain. Kalau gula dan garam pasti ibu di rumah punya ya. Jadi nanti untuk yang satunya silakan bisa dikreasikan. Mau pakai kopi yang rasanya pahit boleh. Kemudian mau pakai rasa saus yang pedas itu boleh. Minimal 3 rasa. Oke? Nanti Ustazah Leli tunggu videonya. Kemudian untuk kegiatan kita yang kedua, nanti teman-teman akan diminta oleh Ustazah Leli untuk menggambar. Menggambar lagi, iya, jangan bosan supaya teman-teman terlatih bakat untuk menggambarnya ya. Menggambar apa, Hari ini Ustazah Leli akan meminta teman-teman untuk menggambar makanan yang rasanya manis yang disukai oleh teman-teman semua ya. Pasti banyak kan makanan yang rasanya manis. Ada donat misalnya contoh ya. Mau gambar donat, donat rasanya manis. Oke. Aku mau gambar permen Ustazah, rasanya manis juga Ustazah. Boleh. Aku mau gambar minuman jus mangga boleh? Boleh. Makanan atau minuman yang rasanya manis, minta tolong nanti digambarkan 1. Kalau sudah gambar donat, nggak perlu gambar jus mangga. Kalau sudah gambar jus mangga, nggak perlu menggambar donat ya. Aku mau rasa yang lain lagi boleh. Misal aku mau gambar coklat boleh, boleh. Silahkan nanti bisa digambar. Yang penting makanan kesukaan teman-teman semua yang rasanya manis ya. Itu tugas yang kedua. Untuk yang tugas ketiga, nanti teman-teman siapkan majalah diriku. Nah, ini dia majalah dirikunya. Sudah Ustazah Leli ambil. Sekarang silakan dibuka di halaman 17 ya. Halaman 17 itu angkanya 1 sama 7 teman-teman. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? 1 sama 7. Nah, di halaman 17 ini ada temannya Ustazah namanya Dino teman-teman. Dino ini sudah kelas B. Jadi umurnya juga sudah bertambah. Dino sekarang berumur 5 tahun. Maaf, bukan Dino, tapi Doni. Doni sekarang umurnya sudah 5 tahun teman-teman. Nah, di bawah sini ada 2 kue ulang tahun. Yang satu lilinnya menunjukkan angka 5, yang sebelahnya lagi ada lilin yang menunjukkan angka 4. Nah, Dino tadi ulang tahun yang keberapa? Yang kelima Ustazah. Berarti Dino harus menuju ke lilin yang angkanya 5 atau yang angkanya 4? Yang angkanya 5 ya. Nanti teman-teman minta tolong Doninya dibantu untuk menuju ke kue ulang tahun yang angkanya 5. Ustazah Leli nggak mau ngasih tahu, nanti biar teman-teman berusaha sendiri untuk mencari jejak Doni menuju ke kue ulang tahun yang berangka 5. Seperti itu ya. Nah, tugas dari Ustazah Leli nanti minta tolong dikerjakan dengan baik. Nah, itu dia tugas-tugas yang nanti akan teman-teman kerjakan untuk hari ini. Ada 3 tugas ya. Yang pertama yaitu tadi teman-teman mencicipi minimal 3 rasa. Ya, minimal 3 rasa nanti dicicipi. Kemudian untuk yang kedua nanti teman-teman minta tolong menggambar makanan atau minuman kesukaan yang rasanya manis. Dan yang ketiga yaitu teman-teman belajar di majalah diriku halaman 17 mencari jejak Doni menuju ke kue ulang tahun yang angkanya 5. Nah,
Terima kasih dari Ustazah Leli teman-teman. Silakan nanti bisa dikerjakan kalau sudah ada waktu luang. Kalau ibunya sudah pulang dari kantor, nanti bisa langsung dikerjakan ya. Nah, untuk menutup video kali ini Ustazah Leli akan memberikan cerita tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam yang akan dibawakan oleh temannya Ustazah. Dari Ustazah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ayub alaihi salam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihi salam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh, dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala.
Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahmah akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahmah sebanyak 100 kali. Beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 helai rumput, mengikatnya lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rahmah dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu untuk memenuhi sumpah beliau. Rahmah sama sekali tidak merasa sakit dengan pukulan 100 helai rumput itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.